Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safriyadi Hamdani, NIM 72 dari Prodi Agribisnis. Nah, pada kali ini saya akan membuat konten tentang apa itu analisis conjoin, apa itu analisis jalur, dan apa itu analisis time series. Dalam memenuhi tugas mata kuliah MKB 2, metode kuantitatif bisnis 2, saya di sini akan menjelaskan 3 materi tersebut. Nah, pasti Anda bertanya, kenapa saya memakai masker seperti ini dan kenapa saya memilih untuk memakai topeng ninja? Karena satu, saya di sini karena mata kuliah daring, karena kuliah daring, karena lockdown, karena virus corona, karena COVID-19. Banyak karenanya. Pokoknya karena terus. Kenapa saya pakai ninja? Karena di sini bukan hanya masker, tapi ninja ini memberikan arti bahwasanya Indonesia ini sedang bersembunyi, sedang menutup wajah aslinya kepada dunia. Bahwasanya Indonesia ini mampu untuk memerangi virus yang lebih kecil dari bakteri itu. Tapi itu hanya bacot saja. Kita langsung ke materi. Oke, kita langsung ke materi ya. Yang pertama yang kita bahas itu adalah analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Untuk poin-poin pembahasannya, yang pertama ialah pengertian, yang kedua ialah tujuan, dan yang ketiga ialah variabel dan data, dan yang keempat adalah istilah-istilah. Yang pertama, pengertian dari analisis conjoin. Analisis conjoin ialah suatu teknik secara spesifik yang digunakan untuk memahami bagaimana keinginan atau preferensi dari konsumen terhadap suatu produk dan jasa dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif dari berbagai atribut suatu produk tersebut. Jadi analisis conjoin ini adalah suatu teknik bagaimana kita mengetahui keinginan dari seorang pembeli terhadap produk itu dengan beberapa kriteria dan tingkatan. Nah, tingkatan itu tingkat kegunaan, nilai kepentingan, dan berbagai atribut. Seperti itu. Nah, materi yang kedua, analisis jalur. Nah, analisis jalur ini ialah perluasan dari regresi linier, berganda, dan yang memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks lagi. Analisis jalur ini seperti perincian cabang dari regresi linier berganda, kelanjutannya seperti itu. Analisis time series. Analisis time series adalah metode peramalan kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu yang disebut data time series. Time series ialah urutan waktu. Jadi berdasarkan sekumpulan data dari urutan waktu ke waktu seperti itu. Misal dari 5 tahun terakhir ke 5 tahun ke tahun ini seperti itu. Dari 2010 sampai 2020 seperti itu. Itu adalah contoh dari time series. Selanjutnya poin pembahasan yang kedua ialah tujuan. Di sini tujuan dari analisis conjoin ialah membantu merancang karakteristik produk baru, membuat konsep baru, membantu menentukan tingkat harga, serta memprediksi tingkat penjualan. Jadi tujuan dari conjoin ini ialah merancang karakter dari produk itu, keistimewaan dari produk itu, membuat konsepnya, membantu menentukan seberapa penting, seberapa mahal harga itu, benda itu, kayak gitu. Terus yang kedua ialah analisis jalur. Tujuannya ialah menerangkan akibat langsung dan tidak langsung variabel bebas atau independen
dengan seperangkat variabel terikat atau dependent. Jadi analisis jalur ini seperti memberikan gambaran secara langsung, gambaran secara tidak langsung terhadap variabel independen dan dependent. Yang ketiga, analisis time series. Analisis time series ialah menemukan bentuk atau pola dari variasi di masa lampau dan menggunakan pengetahuan ini untuk melakukan peramalan, prediksian terhadap sifat-sifat dari data di masa yang akan datang. Jadi data yang ada, urutan data yang ada dari tahun ke tahun, itu adalah time series. Nah, data itu digunakan untuk dipelajari untuk memprediksi masa yang akan datang, seperti itu. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, variabel dan data. Untuk yang conjoin, yang Y alias variabel terikat itu merupakan data yang metrik atau tidak metrik, non metrik. Sedangkan yang variabel bebasnya hanya berupa data non metrik, tidak metrik. Nah, data ini digunakan adalah data kategori. Untuk yang analisis jalur ialah variabel eksogen atau variabel yang tidak anak panah menuju ke arahnya. Maksudnya tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya, itu eksogen. Dan variabel endogen. Endogen ini adalah variabel yang mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya. Nah, data ini digunakan yaitu data metrik bersifat interval, urutan, interval. Jadi jangka. Misal interval itu dari angka 1 sampai angka 5. Itu termasuk poin A, seperti itu. Selanjutnya data time series adalah variabel terikat atau dependent dan variabel bebas atau independen. Nah, sedangkan data yang digunakan ialah data time series, urutan waktu. Materi yang keempat ialah istilah. Istilah ini di time series ya. Data non stasioner adalah random walk with drive. Nggak tahu bahasa Inggris saya. Maaf. Ada gangguan sebentar. Kita lanjut. Data non stasioner. Oh, tadi kan nyampe bahasa Inggris ya. Lanjut. Ialah bentuk perluasan paling sederhana dari proses random walk yang mengakibatkan tren, yaitu persamaannya YT sama dengan Y1 min 1 plus D plus ET. Terus yang data stasioner ialah data time series dikatakan stasioner atau stasion bila nilai rata-ratanya tanpa mengalami fluktuasi pergerakan tren positif maupun negatif, tidak mengalami fluktuasi seperti itu. Data non stasioner adalah simple random walk. Tadi kan yang sebelumnya random walk with drive, ada drive-nya. Nah, sekarang istilah yang selanjutnya ialah simple random walk, yaitu kondisi di mana ekspektasi atau keinginan ekspektasi ke depan merupakan hasil dari ekspektasi sekarang ditambah error. Error ini adalah taraf kesalahan. Persamaannya ialah YT sama dengan Y-1 plus ET. Untuk yang kointegrasi. Kointegrasi ini istilahnya itu jika sejumlah variabel memiliki keseimbangan dalam jangka panjang, jadi seimbang sama gitu, konstan, jangka yang panjang, dan saling berintegrasi pada orde yang sama, maka variabel tersebut saling berkointegrasi. Nah, pengujian kointegrasi ini dapat dilakukan dengan cara CRDW test atau Ingle-Granger test. Ya, maaf kalau bahasa Inggrisnya rada-rada.
Nah, itu adalah istilah-istilah dalam analisis time series. Random walk with drive, simple random walk, data time series, dan kointegrasi. Apabila dari penjelasan saya ada yang ingin membantu menambahkan penjelasan, ada yang ingin menyalahkan atau ada yang ingin memberikan saran dan lain-lain, bisa di kolom komentar. Oke? Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Oke, terima kasih sudah mendengarkan bacotan saya dari depan sampai sekarang, mendengarkan sedikit materi yang ingin saya bagikan kepada teman-teman YouTuber, ke teman-teman YouTube semuanya. Semoga materi yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga adanya video ini teman-teman semua dapat dengan sukarela, bermurah hati untuk mengklik tombol like dan tombol subscribe. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup saya dan keberlangsungan nilai bagus saya. Seperti itu. Terima kasih. Dadah. Oh iya, ada yang lupa. Tadi saya kan pakai ini. Sekarang nggak pakai. Kenapa? Karena tadi pada saat materi saya harus berhati-hati terhadap apa yang saya berikan. Nah, sekarang kan sudah selesai materinya. Jadi saya lepas masker saya. Kan tadi masa kuliah, sekarang enggak. Jadi santai. Oke? Terima kasih. Dadah.